Di balik boomingnya drama Queen of Tears, tahukah kamu terdapat Hong Hae-in di dunia nyata? Tokoh yang diperankan oleh Kim Ji Won ini banyak yang menyebutkan terinspirasi dari pewaris Samsung generasi ketiga. Dialah Lee Boo Jin. Ia dikenal sangat menawan dan memiliki ketajaman bisnis seperti ayahnya. Tidak hanya itu, ia juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jaringan hotel dan restoran mewah Silla Hotel di Seoul, Korea Selatan. Dialah putri kedua dari ketua konglomerat multinasional Samsung, Lee Kun-hee. Ayahnya mempunyai sekitar 100 anak perusahaan yang mencakup bidang keuangan, konstruksi, berbagai jaringan retail, dan brand teknologi Samsung yang ikonik. Kakaknya sendirilah yang mendirikan cikal bakal Samsung, seorang konglomerat elektronik yang brandnya sudah terkenal di mancanegara. Beralih ke pemeran utama laki-laki. Di dalam drama Queen of Tears ada Baek Hyun-woo, pengacara sukses lulusan Sekolah Hukum Bergengsi Universitas Nasional Seoul. Ia bergabung dengan Queen's Group sebagai karyawan baru. Walau tak sekaya Hae-in, tapi keluarga Hyun-woo cukup terpandang di kampungnya. Di sisi lain, Lee Moo-jae adalah seorang lulusan universitas dan anggota staf teknis dari Departemen IT Samsung. Sebelum akhirnya bertemu dan menikahi anak konglomerat Samsung, Lee Boo-jin. Keduanya sama-sama bertemu saat menyamar sebagai anak magang. Pertemuan pertama Lee Boo-jin dan Lee Moo-jae terjadi pada acara amal Samsung Foundation pada tahun 1995. Ketika itu, Lee Boo-jin berusia 25 tahun dan menyamar sebagai pekerja magang di perusahaan milik keluarganya sama seperti Hae-in. Berawal dari rekan kerja, kemudian hubungan mereka berlanjut. Lee Moo-jae selalu membantu Lee Boo-jin, sama seperti yang dilakukan oleh Baek Hyun-woo kepada Hae-in. Baik Lee Moo-jae maupun Baek Hyun-woo awalnya tak mengetahui latar belakang kekasihnya itu. Seolah happy ending, Lee Moo-jae dan Lee Boo-jin akhirnya memutuskan untuk menikah. Woo-jae pun dijuluki sebagai Mr. Cinderella karena dari orang biasa yang bisa menikahi seorang putri konglomerat. Sama halnya pada yang terjadi di dalam drama ini, Baek Hyun-woo dan Hong Hae-in akhirnya menikah. Meskipun pada awalnya Baek Hyun-woo sempat menjauhi Hong Hae-in karena ia merasa insecure dengan latar belakang istrinya. Pernikahan Lee Moo-jae dan Lee Boo-jin terjadi pada bulan Agustus tahun 1999. Pernikahan tersebut memicu kehebohan di media yang mirip dengan plot drama. Banyak yang berpendapat pernikahan ini menentang norma-norma masyarakat yang ada pada saat itu. Ada pula yang menyebut bahwa pernikahan mereka merupakan pernikahan abad ini. Namun terlepas dari itu, ada pula yang memberikan komentar negatif bahwa sang pria hanya menginginkan harta istrinya dan tidak benar-benar mencintai istrinya. Pada kenyataannya, baik di drama maupun pada kisah nyata, pernikahan yang terjadi didasarkan atas rasa cinta kedua pasangan ini. Persamaan lainnya, Baek Hyun-woo dan Lee Moo-jae sama-sama disuruh oleh keluarga istrinya untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri agar bisa mendapatkan gelar yang dapat mendukung karirnya. Berulang kali, Baek Hyun-woo disuruh untuk mendapatkan gelar MBA di Boston, tapi ia dengan tegas menolak hal tersebut. Dia merasa adalah dirinya seorang pengacara dan mewakili Departemen Hukum di Queen's Group. Sementara itu, di dunia nyata, pasca pernikahan, pewaris Samsung yang baru saja diangkat itu dikirim untuk belajar di Amerika oleh keluarga istrinya. Mereka membutuhkan gelar MBA dari MIT yang sangat berbeda dengan gelar sarjana Woo-jae. Bahkan Woo-jae sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan tekanan yang ada. Selama 7 tahun berikutnya, mereka menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Bertemu hanya pada acara-acara khusus karena tuntutan karir mereka. Di dalam drama ini, Baek Hyun-woo yang tidak kuat lagi berada di lingkungan keluarga yang toksik tanpa adanya dukungan sang istri memutuskan untuk menggugat cerai istrinya setelah 3 tahun pernikahan. Sedangkan di dalam kisah nyata, Lee Boo-jin dan Lee Moo-jae, pernikahan mereka mengalami ketegangan yang menyebabkan Lee Boo-jin mengajukan gugatan cerai pada tahun 2014. Ia juga meminta hak asuh atas putra mereka satu-satunya. Pada akhirnya, rumah tangga Lee Boo-jin dan Lee Moo-jae harus berakhir dengan tragis. Dalam proses perceraian, Lee Moo-jae dituduh oleh pihak Lee Boo-jin bahwa dirinya kecanduan alkohol, malas, dan bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Lee Moo-jae pun mengkritik balik istrinya karena menghalangi perannya sebagai suami dan ayah. Perceraian mereka penuh gejolak akhirnya selesai dalam putusan pengadilan pada Juli 2017. Lee Boo-jin diperintahkan untuk membayar mantan suaminya sebesar 7,6 juta $, sebagai penyelesaian perceraian mereka. Hak asuh atas anak mereka akhirnya jatuh di tangan Lee Boo-jin. Tidak sampai di situ, Lee Moo-jae akhirnya menggugat balik dan menuntut 1,1 miliar $, sebagai pembagian aset. Hal ini menjadi salah satu jumlah terbesar yang pernah diminta dalam persidangan pembagian aset di Korea Selatan. Perceraian mereka selesai pada Januari 2020 dengan Boo-jin diperintahkan untuk membayar kepada Woo-jae sebesar 12,1 juta $, sebagai pembagian aset. Woo-jae pun mengundurkan diri dari posisinya di perusahaan Samsung dan kembali ke status semula. Fakta berikutnya, persamaan Hae-in dan Boo-jin lainnya terletak pada style mereka.
Kecintaan Lee Woo-jin pada fashion terlihat sangat jelas, dengan pakaiannya yang menjadi topik hangat di acara-acara perusahaan. Ia bahkan memiliki aksesoris yang dibuat khusus dengan namanya. Sementara itu, jika kamu perhatikan, pakaian yang dikenakan oleh Hong Hae-in mencerminkan emosi yang ada dalam dirinya. Ia memilih warna-warna cerah dalam adegan-adegan yang menegangkan, dan warna-warna yang lebih soft saat ia merasa tenang. Pakaiannya pun selalu terlihat modis dan sesuai dengan segala situasi.